Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi nih dengan Kak Futu. Tetap dalam channel Calon Guru Masa Depan, sarana belajar mudah dan menyenangkan. Baiklah adik-adik, pada video sebelumnya Kak Futu telah menjelaskan tentang cara cepat menentukan ide pokok. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Futu akan menjelaskan tentang kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Kedua kalimat ini sangat erat hubungannya dengan ide pokok. Untuk itu, simak baik-baik ya video ini dari awal hingga akhir. Eits, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video Kak Futu selanjutnya. Adik-adik, dalam sebuah paragraf terdapat beberapa kalimat. Nah, dalam kalimat-kalimat tersebut ada yang dinamakan kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Kalimat utama merupakan kalimat yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain atau merupakan inti kalimat dari sebuah paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Untuk kalimat utama bisa ditemukan di awal paragraf, di akhir paragraf, atau bisa juga campuran. Nah, bisa disingkat dengan A, B, C. A yaitu kalimat utama berada di awal paragraf, B kalimat utama berada di belakang paragraf atau di akhir, kemudian C yaitu kalimat utama terletak campuran, maksudnya ada di awal dan juga ada di akhir. Lalu bagaimana cara kita mengetahui letak kalimat utama? Ini dia. Dalam kalimat utama memiliki ciri-ciri. Apabila kalimat utama berada di awal paragraf, maka ciri-cirinya sebagai berikut. Pertama, terdapat repetisi. Jadi apabila pada kalimat nomor 2 terdapat repetisi atau pengulangan kata dari kalimat yang pertama, maka bisa dipastikan bahwa kalimat yang pertama tadi adalah kalimat utama. Lalu ciri yang kedua yaitu terdapat kata rujukan. Ini, itu, tersebut. Nah, yang ketiga cirinya adalah terdapat kata ganti orang. Bisa ia, dia, mereka, atau nya yang merujuk pada kalimat yang pertama. Nah, apabila dalam suatu paragraf terdapat 3 ciri tersebut atau salah satu dari 3 tersebut, bisa dipastikan bahwa kalimat yang pertama adalah kalimat utama. Bagaimana jika kalimat utama berada di akhir paragraf? Cirinya adalah terdapat kesimpulan. Nah, jika dalam akhir paragraf terdapat kalimat yang mengandung kesimpulan seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, atau jadi, maka bisa dipastikan bahwa kalimat utama dalam paragraf tersebut berada di akhir paragraf atau bisa dikatakan dengan paragraf induktif. Jadi adik-adik, apabila kalimat utamanya berada di campuran atau di awal dan di akhir, berarti dalam satu paragraf memiliki ciri-ciri kalimat utama di awal dan juga di akhir. Baiklah adik-adik, apakah kalian sudah paham tentang kalimat utama dan juga kalimat penjelas? Agar lebih paham, kalian bisa lihat contoh berikut. Adik-adik, berikut adalah contoh dari paragraf deduktif, yaitu kalimat utama berada di awal paragraf. Perhatikan ciri-ciri yang sudah Kak Futu jelaskan tadi ya. Pada kalimat nomor 2 terdapat repetisi kata komodo, kemudian didukung oleh kalimat nomor 3 adanya kata rujukan ini.
Dan kedua ciri tersebut didukung oleh adanya kata merupakan pada kalimat yang pertama, sehingga kalimat utama pada paragraf tersebut berada di awal paragraf. Perhatikan contoh berikutnya. Paragraf berikut ini adalah paragraf induktif karena kalimat utamanya berada pada akhir paragraf. Bagaimana bisa? Coba kita lihat ciri-ciri dari kalimat utama berada di akhir paragraf, yaitu terdapat kesimpulan. Dalam paragraf ini, kesimpulannya terletak pada akhir paragraf dengan ditandai kata pada intinya. Pada intinya, suami istri harus selalu kompak dalam mendidik anak. Dengan demikian, paragraf ini dinamakan paragraf induktif. Selanjutnya adalah campuran. Maksudnya, kalimat utama berada di awal dan akhir paragraf. Coba perhatikan paragraf berikut ini. Pada kalimat yang pertama, pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter. Dengan pendidikan karakter, pada kalimat nomor 2 terdapat repetisi, yaitu pendidikan karakter, sehingga kalimat pertama dikatakan sebagai kalimat utama. Tetapi pada akhir paragraf juga terdapat kata simpulan, yaitu jadi, sehingga paragraf ini dinamakan paragraf campuran, karena kalimat utamanya berada di awal dan akhir paragraf. Dari ketiga contoh tadi, apakah adik-adik sudah paham tentang kalimat utama dan kalimat penjelas? Perlu adik-adik ketahui apabila terdapat soal menentukan kalimat utama atau kalimat penjelas, terdapat beberapa trik untuk menjawabnya. Pertama, jangan baca paragraf secara keseluruhan. Baca terlebih dahulu soalnya. Kemudian, lihat ciri-ciri yang terdapat dalam paragraf. Apabila pada kalimat nomor 2 terdapat repetisi atau kata rujukan atau kata ganti orang, maka paragraf tersebut dikatakan paragraf deduktif. Tetapi apabila terdapat kesimpulan menggunakan kata jadi, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan sebagainya, maka dapat dipastikan bahwa paragraf tersebut adalah paragraf induktif. Dan apabila kedua ciri tersebut terdapat pada paragraf, maka paragraf tersebut dikatakan paragraf campuran. Itu tadi materi bahasa Indonesia tentang kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Semoga adik-adik di rumah paham ya dengan penjelasan Kak Futuh tadi. Dan semoga dapat membantu adik-adik yang belajar dari rumah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video Kak Futuh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.